Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wahidil ahad. Allahus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa salatuhu wa salamuhu ala man fis samawati ismuhu Ahmad wa man fil ardi ismuhu Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dapat berjumpa lagi di channel Lenceng Culanteng, tetap dalam kajian Islami, kajian Sirah Nabawiyah tentang sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW, yang mana di video sebelumnya sudah diterangkan bahwasannya Nabi Muhammad ialah seorang utusan dari semua kalangan manusia secara kafah dan akhirul anbiya wa imamul mursalin dengan membawa agama Islam. Kita kembali lagi mengenai tentang nasab-nasab beliau dan perdalam lagi tentang nasab-nasab beliau, sampai manakah nasab beliau. Di video sebelumnya sudah kita pelajari bahwasanya nasab beliau Nabi Muhammad SAW wa yattasilu nasabuhu bi Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalam, bahwasanya nasabnya Nabi Muhammad SAW di situ bersambung di Nabi Ismail alaihi salam. Langsung saja kita ambil dari keterangan kitab Durusut Tarikh Al-Islamiyah tentang nasabnya Nabi Muhammad dari jalur bapaknya ataupun nasabnya Nabi Muhammad dari jalur ibunya. Ia di situ tetap wayat tasilu nasabuhu bi Ismail ibni Ibrahim alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita kaji bersama-sama untuk memperdalam nasabnya Nabi Muhammad SAW. Nasabuhu min jihatil abi. Adapun nasabnya Nabi Muhammad dari jalur bapaknya ialah Muhammad ibnu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khusaymah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Mu'ad bin Adnan. Itulah nasab dari jalur bapak Nabi Muhammad SAW dari Abdullah bin Abdul Muttalib, diakhiri dengan Adnan, Sayyidina Adnan. Wa nasabuhu min jihatil ummi. Adapun nasab dari jalur ibundanya Nabi Muhammad SAW ialah Muhammad bin Aminah bin Wahab bin Abdi Manaf bin Zahrah bin Kilaf. Fatajma'u ma'ahu ummu fi jaddihi khamis al-kilab. Adapun nasab dari jalur ibundanya Nabi Muhammad SAW yaitu dari Siti Aminah, sampai kedua nasab tersebut dari jalur bapaknya, antara bapak dan ibu di situ bertemu nasabnya Nabi Muhammad dari Minjadil Khomis, dari kakek yang kelima ialah Kilab. Kita timbul pertanyaan, di kitab Khulasatun Nurul Yakin nasabnya Nabi Muhammad itu bersambung dengan Nabi Ismail ibn Ibrahim. Kita lebih perdalam lagi tentang nasabnya beliau. Kok bisa? Sedangkan di Durusut Tarikh Al-Islamiyah sampai dari jalur bapaknya sampai ke Adnan. Lalu setelah Adnan ini sampai ke Nabi Ismail dari jalur siapa? Mari kita kaji bersama. Dan menurut pendapat Ibnu Hashim di kitab Tadhibus Siratu Ibnu Hashim Shahifah yang nomor 4. Di sini Nabi Ismail mempunyai 12 putra. Nabi Ismail mempunyai 12 putra. Putra yang pertama ialah Nabi.
putra yang kedua ialah Qaidar, putra yang ketiga ialah Utbul, putra yang keempat adalah Muisyah, sedangkan putra yang kelima ialah Misma'ah, dan keenam Masyi, ketujuh Timmah, kedelapan Adab, kesembilan Timah, putra yang ke-10 Yatul, putra yang ke-11 Nabis, putra yang ke-12 Qaidumah. Kita fokus kepada putra yang pertama. Ia adalah putra dari Nabi Ismail, yang pertama Nabi. Nabi di sini mempunyai putra Yusjab, dan Yusjab di sini mempunyai putra Ya'rub, dan Ya'rub di sini mempunyai putra Tareh, dan Tareh di sini mempunyai putra Nahur, dan Nahur di sini mempunyai putra Makum, dan Makum di sini mempunyai putra Adud, dan Adud di sini mempunyai putra Adnan. Disitulah sambungan dari nasab Nabi Muhammad, mulai dari Abdullah sampai ke Adnan, dari Adnan sampailah ke Nabi, dari Nabi sampailah ke Nabi Ismail alaihissalam. Sudah jelas tentang nasab-nasabnya Nabi Muhammad SAW. Kita harus tahu, setidaknya harus hafal lah, meskipun sedikit. Harus mengingat nasab-nasab beliau, dari manakah, dari kalangan apakah, dari jalur manakah, dari jalur Abdullah, sehingga setelah dari jalur Abdullah, dari kedua dari jalur bapak dan ibunya bertemulah di nasab yang datuk yang kelima ialah Kilab. Dari Kilab di situ tarik ke belakang lagi sehingga berujunglah ke Sayyidina Adnan. Setelah Adnan kita tarik lagi, sambunglah ke Nabi. Setelah Nabi barulah nyampe ke Nabi Ismail alaihissalam. Untuk mengenai tentang nasab kita cukupkan sampai di situ. Lanjut kepada yang selanjutnya, keterangan yang selanjutnya. Walaqad tufiya, orang tuanya Nabi Muhammad di situ meninggal. Sayyidina Abdullah meninggal, yang mana di situ wa huwa fi batni ummihi, yang mana walaqad tufiya waliduhu, wafatnya Abdullah bin Abdul Muthalib ialah orang tua dari Nabi Muhammad SAW meninggal, yang mana wa huwa fi batni ummihi, yang mana Rasulullah di situ masih berada di dalam kandungan ibunya ialah Siti Aminah. Itu menurut kaul yang sahih. Namun menurut pendapat yang lain, menurut referensi yang lain, atau menurut keterangan yang lain, di saat Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib, orang tua Rasulullah di situ wafat, di situ ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama mengenai tentang umurnya Rasulullah ketika ditinggalkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib. Yang pertama, Rasulullah di situ berada di dalam kandungan. Namun di pendapat yang kedua ada yang mengatakan di saat Sayyidina Abdullah itu meninggal, Rasulullah berumur 28 bulan, masih bayi, berumur 28 bulan. Dan ada yang berpendapat lagi bahwasanya di saat ditinggalkan ayahnya, Rasulullah di situ berusia 9 bulan. Berusia 9 bulan. Dan ada yang berpendapat lain mengenai tentang umur Rasulullah di saat ditinggalkan ayahandanya. Di situ ada yang berpendapat bahwasanya Rasulullah berumur 2 bulan, dan ada yang berpendapat Rasulullah berumur 7 bulan. Jadi ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan di saat Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal, ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah ada yang di dalam kandungan, masih dalam kandungan Siti Aminah, ada yang mengatakan berumur 2 bulan, ada yang mengatakan umur 9 bulan, ada yang mengatakan umur 7 bulan, ada yang mengatakan berumur 28 bulan di situ. Namun di keterangan kitab Khulasatul Nurul Yakin di situ menerangkan bahwasanya
Rasulullah di saat ditinggalkan Sayyidina Abdullah, di situ Rasulullah berada di dalam kandungan ibunda Siti Aminah. Adapun wa umruhu samani asyara sanatan. Adapun umurnya Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib ialah ayah dari Nabi Muhammad SAW, di situ berumur 18 tahun. Di situ pendapat di kitab Khulasatul Nurul Yakin. Adapun pendapat yang lain, ada yang berpendapat bahwasanya menurut kaul sahih, ada yang berpendapat orang tuanya Rasulullah di situ di saat meninggal berusia 25 tahun. Di situ di suatu keterangan kitab Tarikh Al-Hawadis wal Ahwal An-Nabawiyah halaman 10, al-muallif Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi bin Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani menerangkan bahwasanya bapaknya Rasulullah Abdullah wafat di situ berusia 25 tahun. Situ. Apa penyebabnya? Apa penyebab dari meninggalnya orang tua Rasulullah SAW, ayahandanya Abdullah bin Abdul Muthalib tersebut? Apa penyebabnya? Di dalam kitab Durus Tarikh Al-Islamiyah, idza kan kharaja bi tijari ila Syam famarada wa marra bil Madinah wa huwa marid fatufiya inda akhwali bani Najjar. Di situ diterangkan bahwasannya ayahanda Rasulullah meninggal dikarenakan karena sakit. Waktu itu Abdullah bin Abdul Muthalib keluar dari Madinah ke Syam, dari Madinah ke negara Syam untuk berdagang. Dari Madinah ke negara Syam, Abdullah bin Abdul Muthalib di situ keluar untuk berdagang. Di waktu itu juga, ayahanda Rasulullah di situ sakit, bahkan sakitnya parah sehingga menemui ajalnya. Situlah penyebab dari sakit, dari meninggalnya Abdullah bin Abdul Muthalib dikarenakan sakit, keluar dari Madinah untuk berdagang di suatu tempat. Di situ menuju ke Syam. Setelah ke Syam membawa dagangannya, Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib dalam keadaan sakit yang sangat parah sehingga beliau meninggal dunia di umur 25 tahun. Di keterangan yang lain, di keterangan Tarikh Al-Hawadis wal Ahwal An-Nabawiyah, tak muallif Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi bin Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Namun di keterangan Khulasah Nurul Yakin, di situ meninggalnya beliau berumur 18 tahun. Langsung saja, Wulidah dilahirkan, Rasulullah dilahirkan di Makkah, di kota Makkah, yatiman dalam keadaan yatim. Karena setelah lahir sudah tiada, ayahanda beliau sudah tidak ada, sehingga di keterangan di sini fi Makkah yatiman, dalam keadaan yatim. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh Sayyidatu Aminah, dilahirkan di kota Makkah dalam keadaan yatiman, dalam keadaan yatim. Dan di situ Rasulullah lahir di Yaumal Isnain as-sani asyara min Rabi'il Awwal amal filih. Rasulullah lahir bertepatan tanggal 12 hari Senin Rabiul Awal. Itu menurut tarikh Khulasatul Nurul Yakin.
dilahirkan Rasulullah di tanggal 12 hari Senin Rabiul Awal tahun gajah. Nah, kita kaji lebih dalam lagi tentang kelahiran Rasulullah. Di situ ada beberapa tragedi atau ada beberapa fenomena alam yang sangat membuat kita terharu dan sangat membuat kita bahagia. Di saat Rasulullah lahir, menurut satu keterangan, Rasulullah dilahirkan di kota Mekah. Dari kota Mekah sampai ke negara Syam. Di situ alam seakan-akan menyambut kedatangan Rasulullah. Senang dengan kedatangan Rasulullah, bahagia dengan kedatangan Rasulullah di malam di Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Di situ saking bahagianya waktu itu alam sehingga memancarkan cahaya dari Makkah sampai ke negara Syam. Dan ada satu keterangan lagi, ketika itu saat lahirnya Rasulullah, berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah, bahkan berhala-berhala yang ada di muka bumi ini rontoh dengan sebab lahirnya Rasulullah atau dikarenakan untuk memuliakan kelahirannya Rasulullah. Bahkan ada yang mengatakan, sebuah sejarawan ada yang mengatakan, ketika apinya orang Majusi di situ yang tidak pernah padam, meskipun sedahsyat apapun hujan, lebat apapun hujan di situ takkan padam. Di saat itu juga tanggal 12 hari Senin lahirnya Rasulullah, di situ juga api Majusi tersebut padam. Itulah hebatnya kelahiran Rasulullah SAW. Bahkan di bersenji diterangkan ada bersenji diterangkan fahtahzal al-sutoraba wastibsyara. Di saat lahirnya Rasulullah maka aras itu bergoncang. Fahtahsyal al-sutoraba wastibsyara, maka aras itu bergoncang. Sangat keras goncangnya, saking bahagianya aras tersebut menyambut datangnya Rasulullah, menyambut kelahiran Rasulullah. Wasdadal kursiyyu haibatan wa qara, dan tambah mulia dan tambah wibawa keadaan kursi tersebut di aras tersebut. Wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wa amtala'atis samawati anwara, dan langit di angkasa tersebut dihiasi dengan gerlap-gerlip bintang, dihiasi dengan cahaya, dihiasi dengan pokoknya lah demi memeriahkan, demi menyambut kedatangan Nabi tercinta, demi menyambut kedatangan makhluk yang sangat mulia, makhluk yang sangat sempurna, ialah Nabi Muhammad SAW. Alam pun turut berbahagia. Wa tajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wa istighfar. Bahkan waktu itu juga di tanggal 12 hari Senin Rabiul Awal, malaikat di situ membaca tahlil, tahmid dan istighfar. Tahlila wa tamjida wa istighfar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Malaikat begitu ikut bahagia, apalagi kita selaku umatnya beliau kelak, yang mana kita ini sangat membutuhkan syafaatnya, yang mana di situ kita ini dalam keadaan lapar, dalam keadaan yang tidak mempunyai daya dan upaya kecuali rahmatnya Allah dan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya ada doa yang mengatakan, ada doa seperti ini: Allahumma atina yaumal qiyamati syafa'ata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauma la syafa'ata illa syafa'atuk wa adillana tahta dhilla yauma la dhilla illa dhilluk wa bayyid wujuhana yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, berikanlah kami ini syafaat di hari kiamat, yang mana di hari itu tidak ada syafaat kecuali syafaatnya Nabi Muhammad, yang mana tidak ada tidak ada teduhan kecuali teduhanmu ya Allah. Seperti itu, ada sebuah doa seperti itu. Kita selaku umatnya, mari kita tetap mengkaji sejarah beliau, mengkaji tentang beliau, menghafal tentang nasab-nasab beliau. Kita selaku umatnya harus seperti itu. Jangan sampai kita ini kalah dengan keadaan zaman yang sekarang ini, yang serba dengan
bergemerlapan sehingga kita ini terlena. Apalagi sekarang ini zaman HP sudah canggih. Kecanggihan ini mari kita gunakan dengan yang hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat. Kembali lagi tentang sirah-sirah Nabi. Setelah Rasulullah di situ lahir, kelahiran Rasulullah di situ, tragedi seperti itu, aras bergoncang, alam bahagia, sukaria, malaikat membacakan tahlil, membacakan tahmid, membacakan istighfar, bahkan wada'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan. Rasulullah lahir dalam keadaan sajidan syakiran hamidan, dalam keadaan sujud, sajidan syakiran dalam keadaan bersyukur kepada Allah, hamidan dalam keadaan membaca tahmid, memuja Allah, bersyukur kepada Allah. Itulah Nabi Muhammad SAW, lahirannya dengan kita. Ada tragedi lagi menurut suatu riwayat menerangkan ketika lahirnya Rasulullah, di situ buah-buahan yang tidak berbuah, unta yang tidak ada susunya mengeluarkan air susu, sebab lahirnya Rasulullah. Itulah Rasulullah, kelahiran Rasulullah sangat berkah. Jadi barang siapa yang tidak memuliakan man a'dhama maulidi, kata hadis mengatakan, perkataan Rasulullah, barang siapa yang memuliakan kelahiranku, kelak dia akan mendapatkan surga, bahkan dia akan bersama dengan saya di surga. Jadi kalau menuntut kesimpulan, kalau orang yang tidak senang dengan kelahiran Rasulullah, tidak senang dengan kelahiran Rasul atau kedatangan Rasul, tidak senang dengan maulid lah. Rabiul Awal itu dikenal dengan orang Indonesia itu dikenal dengan maulid. Jadi kalau tidak senang dengan maulid, ya sesuai dengan pendapat kalian sajalah. Bagaimana pendapat kalian sebagai umatnya Nabi Muhammad atau sebagai umat sekarang ini tentang maulid? Kalau menurut saya sih, tetap saya ini menjunjung tinggi kelahiran Rasulullah, tetap memuliakan kelahiran Rasulullah, yang mana Rasulullah termasuk makhluk yang sangat mulia. Innaka la'ala khuluqin adzim, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ini termasuk manusia yang mempunyai titel akhlak yang sangat mulia, dan Rasulullah ini termasuk manusia khalifah dan utusan bagi kita semua. Pantas bagi kita ini memuliakan kelahirannya, wajib, bahkan wajib bagi kita ini untuk memuliakannya. Dan di lahirnya Rasulullah itu bacaannya cuma selawat, istighfar, tahlil, tahmid, seperti itu. Min Rabiul Awwal amal filih, di tanggal 12 hari Senin kelahiran Rasulullah, di tahun gajah. Kenapa kok dinamakan tahun gajah? Mari kita kaji bersama. Di wasumya amu wiladatihi amal filih li anna maliki Habsah arsala ama wiladati Jaisan li Makkah li hadbil Ka'bah wa kana fihi filun azimun. Kenapa kok dikatakan tahun gajah? Di sini kelahiran Rasulullah ini banyak cerita-cerita yang sangat menarik, dan banyak cerita-cerita yang sangat menyentuh hati, dan banyak cerita-cerita yang sangat menyenangkan. Bahkan menurut saya sangat menyenangkan. Cuman di tragedi amal fili ini di tahun gajah, kenapa kok dikatakan tahun gajah? Dikarenakan Raja Habsah mengutus bala tentaranya dengan sedemikian banyak tentaranya, itu mengutus ke Mekah untuk menghancurkan kota Mekah, dan khususnya menghancurkan Ka'bah. Seperti itu, sehingga dinamakan tahun amal fili, tahun gajah, karena Raja Habsah mengutus para tentaranya
untuk datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Di dalam sebuah keterangan di sini Raja Habsah mengutus tentaranya untuk menghancurkan Ka'bah. Di situ tak sempat untuk menghancurkannya. Kenapa kok bisa tidak sempat atau gagal, tidak bisa menghancurkan Ka'bah, tidak bisa sama sekali meskipun berjuang dengan apapun tidak bisa. Di sini di keterangan ini diambil dari kitab Al-Jami' li Ahkam. Menurut keterangan Al-Jami' li Ahkamil Quran Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi. Di sini kenapa kok Raja Habsah tidak bisa menghancurkan Ka'bah dengan bala tentaranya, bahkan di situ ada keterangan gajahnya itu sangat besar, adimun, tidak ada gajah yang paling besar kecuali waktu itu. Jadi kenapa kok tidak bisa menghancurkan Ka'bah? Karena ada di situ sahabat yang namanya sahabat Novel. Sahabat Novel bilang seperti ini. Sahabat Novel dengan teman-temannya bertemu dengan sekelompok tentara Raja Habsah tersebut, sehingga Novel seperti ini. Semua temannya Novel itu dibunuh, kecuali sahabat Novel ini yang tidak dibunuh. Karena kenapa Novel kok tidak dibunuh? Mungkin itu karena rencana Allah Subhanahu wa taala. Novel itu mempunyai rencana. Kenapa kok Novel ini tidak dibunuh? Dikarenakan Novel itu pura-pura pengen menolong Raja Habsah untuk menghancurkan Ka'bah. Ternyata usut demi usut, sahabat Novel ini memegang telinganya Raja Habsah. Memegang telinga Raja Habsah sehingga gajah di situ dibisikin oleh sahabat Novel itu. Nama gajahnya kalau tidak salah di sini di keterangan sini namanya Mahmud. Mahmud di sini. Nama gajahnya Raja Habsah di situ namanya Mahmud. Dipegang telinganya, lalu sahabat Novel bilang seperti ini, Mahmud, kamu jangan sampai kamu itu melangkah untuk ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Kamu ini disuruh Raja Habsah untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi jangan mau kamu. Kalau bisa kamu itu duduk. Disakiti apapun, kamu itu duduk. Jangan sampai kamu itu bergerak untuk menghancurkan Ka'bah. Sedangkan Ka'bah itu termasuk bangunan yang sangat mulia, kata sahabat Novel. Dengan spontan gajah tersebut duduk, meskipun dipukul kayak apapun oleh bala tentaranya itu tidak bergerak, diam saja. Karena kenapa kok diam? Karena gajah itu tahu di situ ada tempat yang sangat mulia, dan di sana ada anak yang sangat mulia, ialah Nabi Muhammad SAW. Berketepatan di hari waktu Raja Habsah mengirim tentara untuk menghancurkan Ka'bah tersebut. Seperti itu. Lihada mil Ka'bah wa kana fihi filun adimun fa ahlaqallahu al-jais ikraman liwalidati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di Al-Qur'an sudah dijelaskan kenapa kok Raja Habsah ini tidak bisa menghancurkan Ka'bah. Allah Ta'ala yang membuat mereka tidak bisa. Kalau Allah Ta'ala berkehendak tidak bisa. Di surat Al-Fil sudah jelas. Di surat Al-Fil Allah Ta'ala memerintahkan burung ababil untuk menghancurkan bala tentaranya Habsah dengan gajah-gajahnya, memutus burung ababil tersebut dengan membawa batu kerikil
3 batu kerikil dari neraka. Yang satu kalau tidak salah ada di paruhnya, yang 2 kalau tidak salah ada di kedua kakinya, sehingga bertepatan di atas para tentara tersebut. Batu itu diturunkan sehingga semuanya binasa, sehingga gagallah penghancuran Ka'bah oleh burung ababil yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kenapa? Karena Allah taala di situ diikraman limaudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Allah taala memuliakan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking Allah taala memuliakannya, Allah taala itu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah taala dan malaikatnya berselawat, malaikat bertahmid, malaikat beristighfar, malaikat bertahlil kepada kelahiran Rasulullah, apalagi kita selaku umatnya, yang mana kita ini berlumuran dosa, setiap hari ini bertemu dengan dosa. Kita ini harus tahmid, beristighfar sebab kelahiran Rasulullah, senang, gembira, bangga mempunyai Nabi seperti Nabi Muhammad SAW. Bangga sekali. Terus langsung saja wa arda'athu, dan setelah Rasulullah lahir, Rasulullah itu disusui setelah ba'da ummihi, setelah ibunya Rasulullah ialah Siti Aminah. Maksudnya ba'da ummihi di sini bukannya Sayyidatu Aminah itu meninggal, bukan. Lafaz ba'da ummihi di sini bukan Sayyidati Aminah belum wafat. Di sini Rasulullah disusui oleh Suwaibah al-Islamiyah. Rasulullah disusui, tidak disusui langsung oleh Siti Aminah. Setelah disusui Siti Aminah, lalu Siti Aminah menyerahkan ke Suwaibah al-Islamiyah untuk menyusui Rasulullah. Siapakah Suwaibah al-Islamiyah tersebut? Ialah pembantu dari paman Rasulullah, Abi Lahab. Setelah disusui Suwaibah, lalu thumma Halimatus Sa'diyah, sampai Rasulullah itu balik, sampai Rasulullah itu berumur 6. Setelah Rasulullah itu disusui Siti Suwaibah, lalu Rasulullah itu disusui Sayyidatu Halimatus Sa'diyah ila ambalau umruhu 4 sanawatin, sampai berumur 4 tahun. Seperti itu, sampai Rasulullah berumur 4 tahun yang disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Rasulullah itu sampai berumur 4 tahun. Lanjut. Walamma taraqra'ah, setelah Rasulullah di situ beranjak dewasa, wabalau berumur 6 tahun, maka orang tua ibundanya Rasulullah tersebut pergi, wahia raji'atun minal madinati, kembali ke Madinah. Setelah umur 6 tahun, Siti Aminah di situ membawa Rasulullah ke kota Madinah, kembali ke kota Madinah. Wa qad dhahabat ila Madinati li ziyarati qabri abihi wa ma'ahu. Rasulullah berdua Sayyidatuna Aminah berdua dengan Abdul Muttalib, Siti Aminah dan Abdul Muttalib membawa Rasulullah kembali ke Madinah, tujuannya untuk ziarah ke Abdullah, orang tuanya Rasulullah.
jadduhu Abdul Muthalib wa qad dufinah bil abwa. Terus Rasulullah dibawa ke Madinah untuk ziarah ke makam atau ke kuburan ayahandanya ialah Abdullah. Setelah sampai ke Abwa, setelah mau pulang, di tengah-tengah perjalanan di kota Abwa, di situ Sayyidatu Aminah wafat. Mau pulang di antara kota bainal Makkah wal Madinah, di situ tufiyat bil abwa, di situ summa adat. Setelah kembali Siti Aminah dengan Rasulullah fatufiyat, maka si Sayyidatu Aminah di situ meninggal di perjalanan, di tengah-tengah perjalanan di kota Abwa. Yang mana kota Abwa kalau di keterangan sini bainal Makkah wal Madinah, di antara kota Makkah dan Madinah. Betapa sedihnya Rasul. Di dalam kandungan satu riwayat yang sahih, Rasulullah sudah ditinggal oleh ayahandanya. Rasulullah berumur 6 tahun, tidak begitu tahu masih bisa dikatakan masih kecil lah, sudah ditinggalkan ibundanya dalam keadaan masih berumur 6 tahun. Itu pun tidak sampai ke rumah meninggalnya di kota Abwa. Betapa perjuangan Rasulullah sangat membuat kita haru, rasanya membuat kita nangis, tapi lah padahal mari kita tetap memperbanyak selawat kepada beliau.